Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sesi kali ini dengan konten materi yang sama, sebagaimana sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa teman-teman di DKV 3 yang harusnya belajar layout, jadi kalian nanti akan mengawali pengantar teknik dasar membuat layout selama setengah semester. Kemudian untuk DKV 1 yang sebelumnya bermain dengan gaya visual, kini sudah harus mau tidak mau mendapatkan pengantar yang sama terkait layout. Jadi nanti di DKV 3, teman-teman DKV 1 tidak perlu belajar lagi terkait dengan mekanisme perhitungan layout. Pada sesi kali ini, kita akan mengulas tentang margins, gutters, dan kolom. Sebuah mekanisme perhitungan layout. Yang sebelumnya kalau kalian eh, pertama-tama membuat desain dalam satu ruang, kalian nggak pernah memperhitungkan nih mana posisi di uh, untuk teks, mana posisi gambar, kayaknya seenak-enaknya atau seinstingnya kita atau sesuai selera kita. Nah, lewat materi ini kalian coba untuk memperhitungkan ruang dengan cermat menggunakan tiga konsep sistem ini, margin, scatter, dan column. Kita simak sama-sama ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ada dua gambar di sini. Di sebelah kiri adalah teknis perhitungannya. Di sebelah kanan adalah hasil setelah kita membagi ruang, kemudian kita atur mana bagian alur keterbacaan teks, mana posisi gambar berikutnya. Saya coba untuk zoom terlebih dahulu. Pertama-tama, kita cenderung memulai membagi ruang pertama adalah dengan membuat margins. Margins kita buat dari garis tepi ke bagian yang mau kita tetapkan. Misalkan marginsnya 3 cm sebelah kiri, kemudian margin sebelah kanan 3 cm. Berarti kita dapat tengahnya berapa. Kemudian begitu juga sama, margins di bagian atas. Misal kita taruh 3 cm, maka kemudian di bagian bawah 3 cm, maka kita dapat tinggi itu sisanya berapa. Sisa dari itu kita hitung dulu. Oh ternyata columns yang akan kita buat adalah 4. Gutter itu pembelahnya. Kemudian gutternya dihitung. Kalau misalnya gutternya 0,5, berarti 0,5 dikali 3 karena ada 3 gutternya. 1, 2, 3. Sisa dari tengah tadi setelah kita kurangi gutter yang dikali 3, misalkan gutternya 0,5. Gutternya 0,5, maka kalau ada 3 berarti 1,5. Berarti sisanya berapa nih? Gitu ya. Nah, kemudian dikurangi gutter, habis itu sisanya adalah columns atau jarak columns. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan ruang-ruang nih. Ruang-ruang ini bisa kita atur. Oh, sebelah kanan kita bisa, sebelah kiri kita bisa menempatkan sebagai teks. Sebelah kanan kita menggunakannya sebagai image gambar. Kita bisa tahu ya, teks ini ada 2 columns. Kemudian gambar ini ada 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gambar di bawahnya ada 2 kolom. Kemudian teks di sebelah kanannya ada 2 kolom. Teks sebelah kirinya ada 2 kolom. Dan yang kanan 2 kolom. Nah, cara menghitungnya begini teman-teman. Jadi kalau misalkan lebar itu 420 mm. Kemudian dikurangi nih ya, lebar utuh 420 mm. Dikurangi margin kiri sebanyak 20 mm. Sebelah kanan 20 mm. Berarti 420 dikurang 40 sama dengan 380 sisanya. Kemudian kita tetapkan jumlah kolom dan ukuran gutternya dulu. Kita pengen membuat misal 16 kolom. Berarti kalau 16 kolom, gutternya ada 15. Gutter itu pembelah kolomnya ya, jarak di antara kolom. Satu gutternya misal 4 mm. Berarti kita membutuhkan 15 gutter, maka 4 mm dikali 15. Maka total gutter berjumlah 60 mm. Berarti berapa sih jarak antara kolomnya?
Maka 380 setelah dikurangi margin tadi dikurang gutter 60, maka hasilnya 320. Karena kita ingin membuat sebanyak 16 kolom, maka 320 tadi dibagi 16, hasilnya per kolom ukurannya 20. Kira-kira begitu. Berikutnya, kita bisa lihat di sini ada berapa kolom pada sebuah desain majalah. Kalau kita hitung, yang terpampang sepertinya ada 1, 2, 3 di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada 1, 2. Mungkin kalian sebelum membaginya, kita melihat secara kasat matanya adalah 5. Tapi setelah kalau kita melihat pada ukuran sebelumnya bahwa di sini ada columns yang bisa dipakai menjadi 2 kolom jadi teks, maka hasilnya pasti akan begini. Jadi ternyata bagian teks yang paling besar ini menggunakan 2 kolom sebagaimana teks yang ada pada contoh di slide ini sebelah kanan, dua kolom. Kita lanjutkan sama-sama, berarti kesimpulannya grids membantu kita cermat dalam memperhitungkan ruang. Setelah ruang kita bisa hitung, kita bisa fokus nih, teksnya di mana, gambarnya di mana, dan lain-lain. Kita mulai pada hal yang berikut ini ya. Jadi total panjang itu 940. Kemudian di sini ada 860, sisanya berarti per kolomnya adalah 60. Jadi kita bisa memperhitungkan kita mau pakai dalam satu teks 60 atau kita pakai 2 kolom dalam satu teks ukurannya 140 dan seperti itu. Kita mencoba membagi ruang dengan prinsip perhitungan dalam pekerjaan layout. Ini grids tanpa gutter, jadi ruang itu dibagi-bagi ya, dibagi sesuai dengan berapa jumlah kolom yang kita inginkan. Jadi konsep layout itu kalau kalian mau menyusun sebuah desain, kalian tinggal pakai saja. Kalian mau membagi, ini misalkan sampel untuk portrait, kalian bisa bagi menjadi 2 dengan gutter 1 dan 2 kolom. Kemudian kalian bisa menjadi 4 bidang, gitu ya. 2 kolom di atas dan 2 row di bawah. Kemudian ada 8 bidang, ada 16 bidang dan 32 bidang. Silahkan disesuaikan sesuai dengan rencana Anda seperti apa layoutnya nanti. Ini untuk versi ukuran pada orientasi landscape. Nah, untuk layout itu secara gaya itu ada 4. Yang sebelah kiri adalah visual dominasi, di mana semua konten sangat penuh. Kemudian ada gaya pada layout kontras, di mana ada white space, ada ruang kosong yang memang diperuntukkan untuk memberikan nafas bagi konten berikutnya. Kemudian ada anomali yang secara visual dominan itu penuh, tapi ada sesuatu bagian yang menarik. Kemudian ada layout symmetrical balance ya, kiri kanan dengan bidang yang sama atau diagonal dengan jumlah yang sama. Kalian bisa melihat contohnya. Nah, dengan memahami elemen dalam tata letak, maka kita bisa membuat layout jauh lebih mudah karena kita bisa mikir ini, kita mau shape-nya seperti apa, ya kita mau fokus ilustrasi dan fotonya seperti apa, kemudian membuat headline-nya akan seperti apa, kemudian kita mau meletakkan body copy di mana dan termasuk keterangan logonya ada di mana. Dapat dihasilkan berbagai macam alternatif tampilan visual dalam perancangan karya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Kalian diminta untuk membuat beberapa alternatif desain. Nah, kalau kalian tanpa grid system, cenderung kalian sukanya aneh-aneh gitu ya. Baru bikin 3 udah capek. Ya karena apa? Karena kalian tidak melihat beberapa alternatif dengan menggunakan grid system. Kalau kita menggunakan grid system, cenderung kalian lebih variatif membuatnya. Oh, saya sudah membuat visual dominasi sekian alternatif. Oh, saya sudah membuat kontras, layout kontras, beberapa alternatif. Jadi bisa banyak. Jadi kita mencoba meninjau karya desain dengan grid system. Kita coba praktik ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya mau coba arahkan ke praktek
Dan kalian silakan, mudah-mudahan sudah siap dengan perangkat lunaknya, yaitu Adobe InDesign. Kita akan coba dengan versi manual, kemudian yang kedua baru kita coba menggunakan auto yang sudah disediakan Adobe InDesign. Kita coba membuat tadi ini ukuran A4, maka lebar itu sudah pasti ukuran standarnya adalah 21 cm atau dalam milimeter berjumlah 210 mm. Kita mencoba untuk membuat marginsnya terlebih dahulu. Nah, untuk margins kita coba rubah nih ya. Kita coba menggunakan marginsnya 20 untuk atas, untuk bawah 20, untuk di bagian inside, outside 20. Kita sudah coba atur, lalu kemudian kita pilih OK. Nah, kita sudah menemukan ya, ada 20 di sebelah kiri, ada 20 di sebelah kanan. Maka kita punya ukuran berjumlah berapa? 170 mm. Ini sudah ada keterangannya 170 mm. Saya ketik dulu. 170 mm. Nah, kalau kita sudah membuat 170 mm, maka kita coba dulu nih ya. Kita mau membuat 4 kolom. Baik, kita coba. Tadi kita sudah sama-sama setelah mendapatkan margin sebanyak sebelah kiri 20, sebelah kanan 20, maka kita punya bagian tengah, ruang tengahnya adalah 170 mm. Kolom yang tersedia yang mau kita buat adalah 4, berarti ada 4 kolom ya. Kemudian berarti kalau 4 kolom gatarnya 3. Kita coba bikin satu gatarnya 10 mm, maka dikali 3 sama dengan 30 mm. Kemudian 170 ya dikurang 30 gatar, hasilnya ada 140. Ini adalah lebar untuk kolom. Kemudian kita butuh 4 kolom, maka 140 dibagi 4 sama dengan 35. Jadi kita akan hitung ya teman-teman ya, ukurannya sebanyak 35. Kita akan bikin 35, datarnya adalah 10, mm. Kemudian polanya akan sama. Kita sudah membuat 4 kolom. Nah, berarti kita akan membuat juga nih row-nya berapa? Row ke bawahnya. Sedangkan margins di bagian atas adalah 20, di bagian bawah adalah 20. Perhitungannya sama sebagaimana kita menghitung kolom. Baik, kita lanjut ke step berikutnya, langkah berikutnya ya. Ini perhitungan secara manual. Karena kita sudah punya kemudahan pada perangkat lunak, software grafis yaitu Adobe InDesign, kita bisa langsung membuat layout dengan auto grid system. Caranya bagaimana? Kalian buat new dokumen terlebih dahulu. Kita coba ukuran A4, kita ganti ukuran menjadi milimeter. Kita buat layoutnya, gatarnya kita perlu 5 mm saja. Kita akan buat marginsnya sebanyak 20 mm. Ya, 20 mm, lalu kita ciptakan. Nah, kalau tadi kita menghitung manual, maka di InDesign ada cara untuk membuatnya menjadi lebih mudah dan cepat. Caranya adalah kita buat di layout, kalian pilih menu bar di layout, kemudian ada create guides. Nah, ketika create guides ini kalian klik, maka muncullah pengaturan seperti ini. Gatarnya 5, ya. Ini gatar row, berarti di bawah ya. Saya klik preview saja. Kalau kita buat seperti ini, nah kelihatan tuh ya, teman-teman ya. Kita buat
row-nya 4, maka urutan kolom urutan row ke bawahnya ada berjumlah sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, fit guides itu berarti bukan page. Kalau page berarti row terhitung dari garis tepi, maka kita fit guides-nya to margins. Jadi diukur perhitungannya berdasarkan margins. Sama, kita butuh kolom berapa ya? Kita butuh kolom 4 misalkan. Maka kita sudah langsung otomatis nih ya membuat grid system kolom 4 dan row 8 lalu oke. Kita sudah bisa membuatnya. Wah, cepat banget ya. Ya, cepat. Justru ini kita manfaatkan ya, teman-teman. Jadi kita bisa membuat sesuatu jauh lebih mudah. Misalkan kita mau membuat uh, headline ya, teman-teman ya. Oke, kita buat teksnya ada di sebelah kiri dengan menggunakan 12 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita akan membuat caption di sini. Teks di sebelah kanan saya menggunakan satu kolom. Ya, kalian bisa bermain dengan shape. Kita tambahkan di sini. Kita kasih fill ya. Ya, kita sudah bisa membuat layout dengan sistem garis. Nah, kalau kalian ingin menghilangkan preview dari grid systemnya, kalian pencet CTRL dan titik 2. Untuk guide teksnya, kalian bisa pencet W. Di sini kita bisa membuat teks, menambahkan teks. Misalkan kalian mau membuat teksnya ada di sini, saya akan fill folder teks saja supaya cepat. Kemudian kalian bisa menempatkan gambar mungkin di sebelah kanan. Kemudian ada keterangan di sebelah kanan bawah. Dan biasanya caption ukurannya jauh lebih kecil. Kita akan coba memasukkan gambar. Kita akan coba memasukkan gambar. Kita dragging saja. Nah, teman-teman, kita sudah membuat satu layout dengan cara sistem garis.
Baiklah, teman-teman, selamat mencoba dan jangan lupa dipraktekkan pola ini. Jadi, minggu kelima kita akan masuk kepada tugas. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.